Selamat pagi semuanya, terutama dosen pengampu saya mata kuliah pengantar akuntansi, Bapak Wirmi Eka Putra, SE, MSI. Perkenalkan, saya Tiar Monika dengan NIM C1B021251, Prodi Manajemen R003, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai konsep dasar akuntansi perusahaan industri. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengertian perusahaan industri atau biasa disebut dengan perusahaan manufaktur. Perusahaan industri atau manufaktur adalah perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang jadi, lalu kemudian menjual barang jadi tersebut. Kegiatan khusus dalam perusahaan manufaktur yaitu berupa pengolahan bahan baku menjadi barang jadi. Kegiatan ini sering disebut proses produksi. Bidang akuntansi yang menangani masalah produksi disebut akuntansi biaya. Dibandingkan dengan perusahaan dagang, masalah khusus dalam akuntansi perusahaan manufaktur adalah dalam hal persediaan biaya manufaktur, kemudian biaya produksi atau beban pokok produksi. Di perusahaan manufaktur, persediaan sendiri terdiri dari yang pertama, persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku melaporkan harga pokok bahan baku yang ada pada tanggal neraca. Yang kedua, persediaan barang dalam proses. Persediaan barang dalam proses terdiri dari biaya bahan baku dan biaya-biaya manufaktur lain yang telah terjadi untuk memproduksi barang yang belum selesai. Kemudian yang ketiga yaitu persediaan barang jadi. Persediaan barang jadi terdiri dari total biaya pabrik untuk barang-barang yang telah selesai diproduksi tetapi belum dijual. Kemudian biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi atau mengubah bahan baku menjadi barang jadi dinamakan biaya produksi atau biaya manufaktur. Biaya manufaktur sering disebut juga dengan istilah biaya pabrik atau biaya produksi. Adalah biaya-biaya yang terjadi di pabrik selama satu periode. Biaya manufaktur terdiri dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Selanjutnya, biaya produksi adalah biaya yang dibebankan dalam proses produksi selama suatu periode. Biaya ini terdiri dari persediaan barang dalam proses awal, ditambah biaya pabrikasi atau manufaktur atau biaya manufaktur, kemudian dikurangi dengan persediaan barang dalam proses akhir. Materi yang selanjutnya yaitu siklus akuntansi perusahaan manufaktur. Tidak berbeda dengan perusahaan jasa atau perusahaan dagang, siklus akuntansi perusahaan jasa terdiri dari yang pertama yaitu dokumen transaksi perusahaan manufaktur. Salah satu tahap dalam siklus akuntansi perusahaan manufaktur adalah penerimaan dokumen transaksi. Siklus awal ini merupakan tahap di mana pengumpulan bukti-bukti transaksi keuangan diberikan pada pihak akuntansi, agar nantinya bisa diolah menjadi sumber data pencatatan transaksi. Transaksi dalam perusahaan manufaktur dibedakan menjadi bukti internal dan bukti eksternal. Yang kedua yaitu penjurnalan perusahaan manufaktur. Jurnal umum akuntansi digunakan untuk melakukan pencatatan transaksi yang telah dilakukan sebuah perusahaan dengan tujuan akhir mencapai angka yang seimbang atau balance. Yang ketiga yaitu posting ke buku besar. Setelah jurnal selesai dibuat, maka langkah berikutnya adalah pemustingan ke dalam buku besar. Buku besar atau general ledger merupakan salah satu instrumen yang digunakan dalam siklus akuntansi perusahaan manufaktur. Kemudian yang keempat yaitu neraca saldo. Neraca saldo adalah jenis laporan keuangan yang sengaja dibuat untuk memeriksa apakah ada perbedaan dari saldo yang ada pada sisi debit maupun sisi kredit. Yang kelima yaitu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jenis jurnal yang digunakan untuk membuat catatan terhadap perubahan saldo yang ada dalam akun sebagai akibat transaksi suatu perusahaan. Jurnal yang satu ini digunakan untuk menetapkan saldo catatan akun pada general ledger setiap akhir periode transaksi. Yang keenam yaitu neraca saldo setelah penyesuaian. Jenis neraca yang satu ini merupakan jenis neraca setelah dilakukan evaluasi pada jurnal penyesuaian. Yang ketujuh yaitu membuat laporan keuangan. Langkah untuk menyusun laporan keuangan pada perusahaan manufaktur cukup banyak,
Yang pertama itu kita menyusun neraca saldo yang telah didapatkan dari buku besar. Yang kedua, melakukan penyesuaian pada jurnal penyesuaian. Kemudian menyusun worksheet atau biasa disebut neraca lajur. Kemudian menyusun laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan perubahan arus kas. Kemudian menyesuaikan rekening-rekening serta menutup rekening tersebut. Kemudian menyusun neraca saldo setelah penutupan. Siklus akuntansi selanjutnya yaitu neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah jurnal penyesuaian dibuat, maka bisa dimasukkan ke dalam neraca saldo untuk mendapatkan nilai keseimbangan antara debit dan kredit. Yang kesembilan yaitu jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jenis jurnal yang disusun pada akhir periode akuntansi. Jurnal yang satu ini dipergunakan untuk mengirimkan saldo dari akun yang masih bersifat sementara ke akun yang bersifat permanen. Kemudian jurnal pembalik. Jurnal pembalik merupakan jenis laporan keuangan yang keberadaannya cukup opsional, karena sebenarnya jika digunakan dan tidak digunakan tidak akan berpengaruh terhadap laporan transaksi keuangan perusahaan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai konsep dasar dalam perusahaan industri atau perusahaan manufaktur. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri, sekian dan terima kasih.